Perkenalkan, nama saya Nadia Srifat Aljanah Muna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai tentang brand House of Smith untuk mata kuliah analisis bisnis. Nah, sebelumnya izin untuk mempresentasikannya. Nah, di sini House of Smith sebenarnya lebih ke brand fashion yang termasuk retail lokal Indonesia. Nah, di mana dia berdiri di Bandung nih, awal di 2010, terus mengusung konsep everyday wear. Jadi untuk sehari-harinya, yang dimana mereka itu memang fokuskan kepada segmen muda hingga dewasa, yang dimana juga mencakup dari anak-anak hingga dewasa tentunya ya, sampai usia dewasa di umur kisaran di 30-an. Nah, di sini brandnya itu menawarkan produk yang top to, jadi lebih ke atas sampai bawah, komplit. Dari bajunya, dari celananya, dari topinya, jadi ujung ke ujung. Yang dimana dia memang memfokuskan kepada kebutuhan kasual hingga aktivitas sosial. Jadi lebih kompleks. Nah, dalam pengembangannya di sini House of Smith itu memang mengkombinasikan toko fisik dan e-commerce. Nah, ini di awalnya dulu tuh lebih ke e-commerce dulu, baru ke toko fisik, yang dimana sampai bisa booming waktu di era sebelum COVID sebenarnya. Nah, setelah COVID gitu kan, karena kan di situ udah terjadi penurunan penjualan sehingga strateginya House of Smith itu dirubah, yang awalnya fokus kepada produk yang dengan kualitas unggul, akan tetapi sekarang sering banget mempromosikan melalui dengan diskon bundling, dan itu hampir setiap harinya. Dan juga dari segi kualitasnya juga sekarang menurun, berbeda dengan yang sebelum COVID dulu. Nah, selanjutnya, di sini kan tingkat kompetisi antar merek aparel kan memang sangat tinggi nih, dan juga terus berubah, sehingga konsumen juga kan tidak hanya membeli pakaian berdasarkan fungsi, tapi juga melainkan mereka tuh memilih sebagai sarana ekspresi diri, yang menunjukkan ya jati diri aku banget nih, atau enggak lebih ke representasi gaya hidupnya mereka, ataupun bagian dari identitas sosial. Nah, oleh karenanya gitu ya, keberhasilan sebuah brand itu tidak lagi hanya bertumpu pada desain, tetapi gitu ya, kejelasan dalam positioningnya. Ini teh mau dibawa kemana, ini teh brandnya untuk siapa aja gitu ya. Dan juga konsistensi mutu produk, itu yang tadi saya bilang bahwasanya House of Smith tuh kurang dalam strategi promosinya, dan juga dari segi kualitas produk yang memang sudah tidak sesuai atau tidak sama dengan yang awal gitu. Jadi udah mulai turun dari segi kualitasnya, dan juga kemampuan mempertahankan revolusi di tengah pergeseran tren dan perilaku konsumen. Nah, House of Smith juga kan dia udah punya toko fisik dan juga e-commerce ya. Nah, berdasarkan penelitian yang saya ambil gitu ya, dari penelitian yang sebelum-sebelumnya, itu menunjukkan bahwa indikasi penurunan penjualan terjadi pada lini produk. Nah, ini periodenya dimulai di 2021 sampai 2023. Untuk di 2024-25 itu belum ada penelitian selanjutnya gitu. Jadi memang saya mengambil di periode tersebut. Nah, ini udah menjadi isyarat nih bahwasanya permasalahan bisnis itu tidak dapat diatasi hanya dengan promosi yang bersifat jangka pendek yang tadi dilakukan oleh bundling, kayak promosi harga diskon, itu nggak kayak gitu lagi. Tapi kondisi ini tuh memang mencerminkan kemungkinan adanya kendala pada daya tarik produk gitu ya, efektivitas strategi pemasaran, serta juga kekuatan posisi merek di tengah persaingan yang semakin intens. Nah, maka dari itu diperlukan nih analisis yang lebih komprehensif, sampai yang dimana kita tahu akar permasalahannya, yang memetakan tekanan kompetitif dan merumuskan strategi yang realistis dalam perkuat loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya di sini tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan utama nih yang menjadi permasalahan paling mendasar, dan juga yang memengaruhi keberlanjutan bisnis House of Smith, serta merumuskan strategi yang relevan untuk meningkatkan daya saing mereknya. Nah, di sini fokus analisisnya itu yang pertama adalah penelusuran akar masalahnya dengan metode Fishbone, yaitu kita mencari masalah dengan metode Fishbone, kemudian dengan hasil yang ada di Fishbone ini diperdalam lagi melalui analisis lingkungan industri, yang saya pakai adalah Porter 5 Force. Nah, dari hasil yang udah dapat nanti dari Fishbone, Porter, yaitu kita akan
melanjutkan ke tahap analisis strategi yang akan dilakukan oleh house of Smith itu dengan pendekatan TAOS kayak gitu, yang dimana ini bersifat untuk operasionalnya, aplikatifnya yang realistis untuk pengembangan house of Smith ini, seperti itu. Nah, untuk kompetitor yang saya ambil, yang kompetitornya lebih ke head to head, sesuai dari permasalahan, sesuai dari range harganya. Nah, di sini tuh ada Rice & Co sama Hammerstone. Kalau untuk Rice & Co kan dia lebih ke fokus gaya urban modern. Dia sama-sama outfit harian. Tetapi dengan keunggulan yang ada di Rice & Co ini adalah unggul dalam kelengkapan outfit pria. Jadi lebih ke trennya tuh street banget, jalanan banget gitu. Nah, kedua ada Hammerstone. Kalau untuk Hammerstone juga ini dipakai untuk sehari-hari, daily wear juga. Cuman di sini tuh Hammerstone tuh dari segi range harganya agak sedikit lebih naik. Tetapi Hammerstone juga dia memang memiliki kekuatan dari si karakter, yaitu memang menswear casual smart. Jadi kayak orang pinter gitu loh. Orang pinter tapi kayak simple. Nah, ini tuh memposisikan diri sebagai cutting yang clean, orang yang pinter, timeless gitu ya. Jadi lebih ke fungsional juga yang lebih relevan sama aktivitas kayak kerja atau enggak santai gitu. Nah, terus ada teori Fishbone. Untuk yang di sini aku ambil untuk menelusuri akar masalah dari Hammerstone ini. Nah, yaitu adalah produk. Nah, produknya tuh yang pertama kurang diferensiasi. Dia tuh inovasi modelnya tidak inovasi modelnya tuh relatif tidak ngikutin tren. Terus kualitas bahannya House of Smith juga yang tadi aku bilang, dia udah menurun dari sebelum COVID. Sama menciptakan produknya tuh belum menciptakan emotional attachment. Kayak dia tuh baru hanya produk yang mengunggulkan sekedar fungsionalitas aja, tapi tidak ada kesadaran dalam produk merek tersebut yang memicu emosional kepada customer. Terus yang kedua, pemasaran. Nah, ini pemasarannya nih, strategi promosi itu dominan kan berbasis diskon, bundling, itu kan hanya bersifat jangka pendek. Ini hal yang sering banget dilakuin oleh House of Smith, sampai di mana kayak itu bisa menjadi persepsi bahwasanya konsumen tuh kayak memilih House of Smith hanya sebagai alternatif aja kalau misalnya kita lagi butuh baju yang murah gitu misalnya. Jadi udah tidak ada penguatan karakter merek di situ untuk memicu emosional ataupun kayak brand yang memiliki karakter yang seperti apa nih gitu, yang sesuai dengan aku. Tapi itu persepsi yang muncul adalah ini harganya udah murah gitu. Jadi kayak dari segi dari segi brandnya tuh udah memicu bahwasanya ya harganya ya murah, ya udah kalau kita butuh alternatif ya ke situ aja gitu. Terus konten digital storytellingnya juga cukup membosankan di sana, karena kan hanya bercerita ini lagi ada diskon. Sebenarnya kan yang kita butuhkan storytelling dari produk tersebut, yang dimana bisa memicu emosional untuk audiens bisa tertarik, bisa terhubung dengan produk ataupun merek tersebut. Nah, terus yang tadi juga bilang emosional brand belum kuat, kurang kuat. Nah, aktivitas kolaborasi juga dengan kampanye kreatif juga relatif kalah dengan brand-brand yang lain. Sehingga dampak yang terjadi adalah brand awareness-nya udah ada, cuman ya preferensinya rendah, sama konsumen juga memiliki persepsi yang kurang terhadap brand tersebut gitu. Selanjutnya, pasar konsumen ini kan memang suka mencari sekarang itu kan lebih mencari identitas komunitas yang dengan gaya spesifik gitu. Dan juga konsumen pria juga kan kebanyakan lebih ke memilih dari segi kualitas dan lebih ke awet. Lanjut, segmentasinya tuh kalau di House of Smith terlalu umum, jadi dia kurang sulit gitu dalam mengunci niche yang loyal tuh kayak gimana. Niche-nya tuh nggak ada gitu. Dan juga perubahan perilaku yang menuntut experience based marketing dan emotional branding. Bukan tentang ngomongin harga lagi, di sini tentang ngomongin kapan brand bisa terhubung langsung dengan audiens gitu ya. Nah, dampaknya apa? House of Smith tertinggal dalam membangun loyalitas emosional konsumen. Sama persaingan nih, kompetitor kan udah memiliki keunggulan, yaitu tadi yang udah bilang adalah keunggulan dari segi karakter yang kuat. Kalau Rice & Co kan kelompok street outfit kualitas yang memang bisa masuk ke semuanya, punya karakter yang memang bisa untuk daily apapun itu bisa gitu ya, kecuali kerja misalnya, lebih ke santai, street banget, main banget gitu. Kalau untuk Hammerstone lebih ke menswear casual smart tadi, santai tapi kelihatan pinter gitu kan. Kalau untuk dampaknya, jadi konsumen tuh melihat House of Smith sebagai alternatif aja yang tadi aku bilang. Oh ya udah, kalau kita butuh
baju harga murah, bagus, bisa untuk dipakai buat sehari-hari, udah itu aja sosmed. Jadi tidak ada karakter yang mendalam gitu yang menjadi dasar bahwasanya sosmed itu punya karakter yang lebih kayak gitu kan. Kalau untuk distribusinya sebenarnya kan sosmed itu udah punya toko gitu ya, toko offline sama online, yang dimana memang optimalisasi di e-commerce tuh masih berfokus juga pada harga gitu ya, sama promo. Jadi bukan brand experience lagi, apalagi emotional branding gitu. Dan juga aktivasi komunitas sudah ada, cuman masih kurang gitu. Selanjutnya Porter. Kalau Porter tadi tingkat persaingannya kompetitif, jadi banyak yang sejenis sehingga diferensiasinya tipis, sehingga konsumen tuh kan loyalnya cenderung ludah. Sama ancaman pendatang baru. Di sini tuh hambatan masuk industri relatif rendah. Produksi dilakukan dalam modal terbatas, munculnya brand baru gitu ya, dengan konsep yang niche-nya lebih oke gitu ya, lebih dapat, lebih touch on point gitu. Sama di sini implikasinya bahwasanya House of Smi itu tidak hanya bersaing pada brand yang lama, tetapi brand yang baru dengan niche yang lebih menonjol gitu. Terus daya tawar di sini tuh tinggi. Nah, konsumen itu kan memiliki banyak alternatif nih yang dengan merek sebanding, baik dari desainnya, baik dari emosional brandnya ataupun lain-lain. Nah, mereka tuh memang gampang cepat berpindah gitu ya jika menemukan desain, harga atau citra merek yang lebih sesuai dengan identitas mereka. Terus kalau untuk konsumen ini juga kan tidak hanya mencari dengan fungsionalitas aja, tapi dia memilih untuk mencari brand sesuai dengan identitas mereka, gaya hidup mereka ataupun komunitas mereka gitu. Jadi yang harus diterapkan oleh House of Smith ini adalah harus membeli nilai lebih dari bukan hanya sekedar harga tapi juga kualitas yang lebih oke gitu. Daya tawar pemasok di sini kan rendah sedang juga karena kan banyak ya di Bandung terutama banyak konveksi di sini tuh kan kalau misalnya House of Smith ingin meningkatkan kualitas mereka lebih mudah ya. Jadi kan ke pemasok itu rendah. Cuman ini kan bukan ancaman utama. Jadi lebih ke yang ada yang lebih poinnya lagi yang harus diperhatikan gitu. Nah, di sini tuh ancaman produk pengganti itu tinggi karena banyak banget brand substitusi yang lain seperti produk impor. Dari segi thrifting kemarin yang sedang tren itu kan menjadi daya saing yang dimana House of Smith harus bisa bersaing bukan hanya tentang brand lokal tapi harus juga dengan brand luar gitu. Nah, terus kesimpulan dari Porter Forces ini adalah struktur industri fashion pria di Bandung itu kan sangat kompetitif sehingga House of Smith itu sangat bergantung nih pada kemampuan dalam membangun diferensiasi merek dan memperkuat positioning dan menciptakan nilai emosional yang tidak mudah ditiru pesaing. Intinya di sini harus ada penguatan karakter yang lebih dalam, harus ada positioning yang lebih kuat, dan juga harus memiliki perbedaan, tidak secara kompleks, tidak mengikuti alur sana sini. Jadi lebih ada karakter khasnya gitu ya, tidak hanya dari sekedar logo aja. Nah, terus kalau untuk ancaman pendatang baru itu tadi yang udah dibilang bahwasanya House of Smith tidak bisa bergantung pada produk yang standar dan promosi jangka pendek, tapi dibutuhkan diferensiasi jelas dari positioning, penguatan identitas, dan juga strategi pemasaran yang berbasis nilai emosional agar konsumen bisa lebih terhubung. Dan juga ada keterkaitan dengan Fishbone. Jadi dengan hasil Porter ini menguatkan temuan Fishbone nih, bahwasanya akar masalah utama di House of Smith adalah lemahnya diferensiasi merek di pasar dengan tekanan kompetitif yang sangat tinggi. Nah, ini untuk toastnya. Kalau untuk toastnya dari kita SO, WO, ST, dan WT. Kalau untuk SO-nya itu memanfaatkan identitas jaringan distribusi online untuk menjangkau konsumen yang muda. Sebagai sarana ekspresi diri, kekuatan positioning lifestyle-nya juga dioptimalkan bisa melalui storytelling digital, kolaborasi dengan komunitas agar lebih relevan. Terus untuk WO-nya itu adalah lebih ke keterbatasan diferensiasi produk dengan fluktuasi penjualan diatasi dengan inovasi desain, penguatan citra merek ataupun pemanfaatan digital gitu. Sama
memanfaatkan sosial media untuk memperbaiki visibilitas dan engagement-nya juga biar lebih terhubung tadi ya. Nah, sama ST-nya itu lebih ke House of Smith perlu menegaskan bahwa keunikan brand menjaga konsistensi kualitas dengan membangun emosional branding agar tidak terjebak perang harga, kekuatan merek sebagai pembeda dari fast fashion dan produk impor. Kalau untuk WT-nya, penurunan jumlah penjualan, ya, lemahnya loyalitas gitu. Seleksi lini produk lebih fokus serta penguatan hubungan pelanggan serta strategi defensif diperlukan untuk menjaga stabilitas bisnis dan mencegah kehilangan pangsa pasar. Ini hasilnya industri fashion di Bandung tinggi ya. Jadi banyak brand sejenis, diferensiasi produk sangat tipis. Nah, ini ancaman produk substitusi semakin mempersempit keunggulan kompetitif. Hambatan masuk relatif rendah memungkinkan munculnya pesaing baru dan konsumen lebih memilih fashion sebagai identitas dan gaya hidup bukan sekedar fungsi saja. Sangat dipengaruhi oleh tren digital, media sosial sehingga menuntut brand untuk bisa lebih konsisten dalam hal kualitas yang memiliki diferensiasi yang jelas. Lingkungan eksternal menempatkan House of Smith pada high pressure industry di mana keberlangsungan bisnis itu tidak dapat bergantung pada desain dan promosi semata, tapi membutuhkan positioning dan emosional produk yang kuat, loyalitas pelanggan, dan strategi jangka panjang serta adaptif. Ini untuk hasil analisis TOWS-nya. Jadi emotional experience terhadap produk. Jadi juga ada penguatan diferensiasi merek, terus kekuatan sebagai brand lokal. Jadi harus dioptimalkan melalui dengan storytelling, kolaborasi komunitas, dan juga konsistensi kualitas agar lebih relevan. Kelemahan pada fluktuasi penjualan dan juga di sini strategi efisiensi operasional, fokus pada produk, pengulangan loyalitas menjadi krusial untuk menahan dampaknya banyaknya produk substitusi serta masuknya pesaing baru. Ini inti temuannya. Jadi temuan utamanya adalah tantangan terbesar House of Smith itu lebih ke ketidakjelasan diferensiasi dan lemahnya ikatan jangka panjang dengan konsumen di tengah industri yang sangat kompetitif. Keberlanjutan brand itu ditentukan oleh kemampuan membangun positioning yang kuat, konsistensi kualitas, serta pengalaman merek yang bermakna, sehingga konsumen memilih karena nilai dan identitas, bukan semata karena harga atau tren sesaat. Ini kesimpulannya. Jadi tantangan utama brand adalah kurangnya diferensiasi, ya, rendahnya loyalitas, sehingga keberlanjutan bisnis sangat bergantung pada kemampuan memperkuat positioning dan merek. Nah, rekomendasinya ini House of Smith perlu memperjelas identitas merek, menjaga konsistensi kualitas produk, dan memaksimalkan strategi digital untuk membangun kedekatan dengan konsumen, fokus pada lini produk unggulan serta strategi yang menumbuhkan loyalitas pelanggan. Ini menjadi kunci agar brand bisa tetap kompetitif dan stabil dalam jangka panjang. Terima kasih banyak atas Ibu yang udah memberikan kesempatan saya untuk presentasi. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.